soldiers. There he is! Get away! Greyskins. No. Kisah diawali dengan menampilkan tragedi 13 tahun lalu. Sebelum kita fokus ke tragedi tersebut, mari berkenalan dengan tokoh utama dalam kisah ini bernama Talon. Suatu hari, Talon kecil sedang bermain bersama temannya. Secara kebetulan mereka bertemu dengan bangsa manusia. Sebagai informasi, Talon berasal dari bangsa peri. Pada pertemuan ini, bangsa manusia sengaja membunuh hewan milik bangsa peri. Kejadian tersebut memicu perkelahian di antara anak-anak. Go on, clear off. Menjelang pagi, tampak sekelompok pasukan diperintahkan untuk menghabisi desa tempat Talon tinggal. Dalam kisah ini, manusia-manusia seperti Talon dinamakan Black Blood. Tidak butuh waktu lama, keesokan malamnya, desa tempat Talon tinggal ludes di lahap si jago merah. Semua warganya dibantai habis oleh pasukan penjahat. Aksi yang barusan kita lihat merupakan sebuah peristiwa pembantaian besar-besaran terhadap bangsa peri. Yang paling menyedihkan, Talon harus melihat sang ibu dipenggal di depan matanya sendiri. Talon berhasil kabur, tapi dia terjebak di jalan buntu. Seorang prajurit bayaran diperintahkan untuk menghabisi Talon. Mungkin karena takut, si prajurit bayaran sengaja melesatkan bidikannya agar Talon selamat. Talon diambil dan diasuh oleh sebuah keluarga kecil dari bangsa manusia. Keberadaan Talon di rumah ini membuat warga sekitar jadi heboh karena mereka semua tidak suka dengan manusia peri. Talon sudah mengetahui kehebohan tersebut dan tidak ingin membuat keluarga ini celaka. Akhirnya, ia memutuskan untuk memotong telinganya sendiri. Waktu berlalu, kini Talon tumbuh menjadi gadis remaja yang kuat, tangguh, dan pemberani. Suatu malam di tengah hutan, Talon diserang oleh monster mengerikan. Why would she die? You have to get them in the mouth to kill them. Garrett, begitulah nama pria yang menyelamatkan Talon. Berhubung situasi di hutan ini sangat berbahaya karena banyak monster plageling, Garrett mengajak Talon ke pos kerajaan bagian luar atau disebut outpost. Sampai di outpost, Garrett dan Talon masih harus menghadapi serangan plageling. Sergeant, open the gate! That's an order! Talon dikenalkan kepada atasan Garrett, Marshall Waiters. Setelah perkenalan tersebut, Talon mengatakan kepada Garrett kalau dirinya saat ini sedang mencari pekerjaan. Menjadi seorang bartender adalah pekerjaan yang dipilih. Garrett yang mendengar penjelasan tersebut langsung menyarankan penginapan Nightshade. Di sana terdapat sebuah bar yang ramai pengunjung. Talon mendatangi Nightshade. Di sini Talon akan menginap sekaligus menanyakan lowongan pekerjaan. Setelah dapat kamar, Talon pergi ke bar lalu berkenalan dengan bartender yang bernama Janzo. Tiba-tiba kapten bar berteriak dari jauh, "Hey Janzo,
apakah kau sudah menyiapkan minuman spesial buat tamu kita malam ini? Dari kejauhan, Talon melihat tamu spesial yang dimaksud Kapten Bar adalah pria yang memenggal kepala sang ibu. Pas mau masuk ke kamar, Talon mengetahui ada orang yang membuntutinya. Talon pun langsung bersiap untuk melumpuhkan orang tersebut. Wanita ini bernama Lady Gwyn. Ia mengaku kepada Talon kalau dirinya saat ini berada dalam bahaya. Gwyn meminta bantuan Talon untuk membawanya pergi dari sini. Perlu kalian ketahui, ayah Gwyn merupakan komandan di outpost berpangkat jenderal. Akhirnya Talon terpaksa membawa Gwyn sampai wanita kerajaan ini bertemu dengan pasukannya. Sangat mengejutkan, Gwyn ternyata punya hubungan spesial dengan Gareth. Sebelumnya Gareth menyelamatkan Talon dan sekarang Talon menyelamatkan kekasih Gareth. Itu artinya kebaikan sebesar biji sawi pun pastilah ada balasannya. Kalian percaya sekarang? Talon kembali mendatangi area Nightshade. Kali ini tujuannya ingin balas dendam kematian sang ibu. Talon berhadapan 1 lawan 1 dengan pria yang telah membunuh ibunya. Sedikit informasi yang dikutip dari dialog keduanya, si pria ini mengaku dibayar sangat mahal untuk membakar habis desa peri. Marshall sudah mengetahui kematian pembunuh yang paling disegani di desa ini, kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari sang pelaku. Sementara itu, Talon saat ini dibawa ke rumah pria tua yang menyelamatkannya. Ternyata pria inilah yang dulu dibebaskan Talon dari bidikan panah. Meski awalnya Talon sempat salah paham, barulah setelah dijelaskan ia mengerti. Talon akhirnya kembali siuman. Si pria tua menjelaskan kepadanya bahwa dia dan para pembantai lainnya meyakini sebuah nubuat. Nubuat tersebut berisi para Black Blood akan menguasai wilayah. Maka dari itu banyak pihak yang menginginkan Black Blood lenyap dari muka bumi. Oh iya, sebelum lupa, perkenalkan, pria tua ini biasa dipanggil The Smith dan pria yang dibunuh Talon bernama Toru. Potongan nubuat yang ada pada The Smith sekarang diserahkan kepada Talon karena memang kertas suci ini milik bangsa peri. Di outpost, saat ini pasukan bertugas di sini dapat misi untuk mencari pelaku pembunuhan Toru. Selain itu, ada isu lainnya, jumlah manusia yang berubah jadi Plageling semakin bertambah. Talon pulang ke penginapan, tapi bukan ke kamar, melainkan ke tempat Janzo. Janzo yang cukup paham cara menjahit luka, langsung memperbaiki jahitan di perut Talon. Setelah semua selesai, Talon lanjut istirahat. Dalam mimpinya, Talon mengalami kejadian pada saat ibunya tewas hingga membuatnya terbangun dari tidur. Karena penasaran, Talon membaca nubuat yang baru ia dapat dan peristiwa aneh pun terjadi. Marshall ada di bar dan melihat gerak-gerik Janzo sedikit mencurigakan. Marshall pergi ke atas untuk memeriksa apakah ada Black Blood di sini. Talon yang mengetahui keselamatannya terancam langsung meninggalkan tempat dan pergi ke rumah The Smith. Setibanya di sana, The Smith menjelaskan kalau yang dilihat oleh Talon tadi malam adalah iblis bernama Lukiri. Lebih lanjut, Smith berpesan Talon harus bisa menguasai Lukiri supaya tidak menimbulkan bahaya di tengah masyarakat. Tampaknya Talon tidak begitu peduli dengan Lukiri karena tujuannya saat ini adalah mencari orang yang melenyapkan bangsanya kemudian menghabisinya. Baru saja keluar dari rumah The Smith, Talon langsung dihadang oleh Marshall dan pasukannya. Talon yang punya nyali di atas rata-rata menghajar satu persatu anak buah Marshall, meskipun sebenarnya dia sendiri tidak ingin ada keributan di sini. Akhirnya, setelah dibujuk oleh Marshall, Talon bersedia menyerahkan diri. Talon dibawa ke ruangan eksekusi. Ya, wanita ini dijebak dan diadili atas perbuatannya menghilangkan nyawa Toru. Detik-detik Toru akan dieksekusi mati, Gwyn dan Gareth masuk ke ruangan dan meminta kepada Marshall agar membebaskan gadis peri ini. Meski berat, Marshall harus menuruti perintah putri jenderal tersebut.
Perbuatan Gwyn dilaporkan Marshall kepada ayahnya, Jenderal Cornelius. Sebenarnya Jenderal ingin bersikap netral, namun Marshall tidak mau ambil resiko. Jika Talon tidak dieksekusi, maka pasukan Toru pasti akan menyerang outpost. Sementara itu, Gwyn bersikeras minta Talon dibebaskan karena biar bagaimanapun Gwyn merasa punya utang budi kepada Talon. Di pekarangan istana, Gareth menemukan salah seorang rekannya yang sudah berubah jadi monster. Mungkin jika Talon tidak muncul, pasti Gareth sudah ikut berubah. They're mine! Gareth dan Talon membawa prajurit tersebut ke ruang Janzo. Pas diperiksa, parasit di tubuh prajurit masih hidup. Lanjut, kepala parasit dipotong untuk diteliti. Gareth mulai resah dengan keberadaan Talon di wilayah outpost. Pertama, dia dan Gwyn adalah penjamin Talon. Jika Talon buat masalah, maka mereka kena imbasnya. Oleh karena itu, Gareth meminta agar Talon segera pergi dari sini, tapi gadis tersebut terlalu keras kepala untuk menuruti perintah. Sementara itu, di tengah hutan, para pasukan kerajaan melihat sejumlah mayat terkapar dan sudah pasti semua ini ulah Plageling. Talon dapat undangan minum teh dari Gwyn, tapi sebelum itu Talon diminta untuk membersihkan dirinya dan mengganti pakaian. Setelah semua selesai, Talon muncul dengan penampilan baru, pakaian yang lebih feminis. Tidak jauh dari posisi Talon, tampak Lukiri hendak menyerang mangsa. Oh tidak, Talon tidak pergi minum teh dengan ratu. Saat ini ia kembali ke penginapan dan diterima kerja oleh Kapten Bar. Di balik kabar bahagia tersebut, terselip pengalaman nasib sial. Baru saja terjadi pembunuhan di dekat hotel dan Talon pun diduga kuat oleh pasukan outpost sebagai pelaku. Korban tersebut tergeletak persis di bawah jendela kamar Talon. Marshall yang ikut bertugas menanyakan beberapa hal kepada Talon, dan yang terakhir sebagai pamungkas, dia meminta Talon untuk segera meninggalkan outpost karena saking bencinya terhadap manusia peri. Sedikit informasi, orang yang tewas ini adalah korban Lukiri tadi malam ya. Selanjutnya, Talon mendatangi rumah The Smith. Tampaknya gadis ini mulai sadar dan ingin coba menjinakkan Lukiri. Sebagaimana saran dari The Smith tempo hari, jangan ditanya sulit atau tidak, yang pasti semuanya akan diketahui setelah dicoba. Malam harinya, Talon terbangun karena ada suara berisik. Pas diperiksa, ternyata itu Lukiri. Dengan keterampilannya, Talon berusaha mengejar iblis tersebut sampai makhluk misterius itu hilang dari pandangannya. Di sebuah tempat, tampak seorang lelaki berwajah sangar bernama Dread. Sebagai pengingat, Dread lah yang menyewa tentara bayaran untuk menghanguskan pemukiman bangsa peri. Kabar Toru sekaligus pesan terakhirnya sebelum mati sudah diketahui Dread. Sekarang ia menugaskan sahabat Toru untuk memburu Black Blood. Malam ini kembali terjadi sebuah insiden pembunuhan seorang lelaki tua yang menjadi korban. Setelah berlatih bersama Gareth, Gwyn datang mengajak Talon pergi bersamanya. Sebagai ganti rugi karena bolos kerja, Gwyn tidak sungkan membayar Kapten Bar. Setelah itu, Talon disuruh duduk di meja judi untuk mengundi nasib. Kedua wanita ini merasa sangat senang malam ini. Mereka larut dalam keseruan hingga sedikit lupa diri. Malam ini Gwyn dan Talon menang banyak. Salah satu pemain dihajar oleh Talon karena menudingnya dan Gwyn bermain curang. Tenang saja, dua wanita cantik ini tidak akan kenapa-napa karena tentara outpost standby di dekat mereka. You hustled us. Pagi harinya, Marshall, Gareth mendatangi kamar Talon dan Gwyn dibawa ke outpost, sementara Talon sendiri diinterogasi. Lagi-lagi sial, satu orang tewas lagi di depan jendela kamar Talon. Gadis campuran Asia ini kembali dituding yang bukan-bukan oleh Marshall. Sekarang, perintahnya tegas, Talon harus segera keluar dari area outpost. Ini wajib, bukan lagi sekedar saran. Talon kembali menemui The Smith dan meminta senjata. Pokoknya malam ini apapun yang terjadi, Talon ingin membunuh monster yang mengikutinya. Smith yang mendengar tekad tersebut mengingatkan, semua ini tidaklah mudah. Gareth menemukan satu rekannya yang terinfeksi lagi, kemudian langsung dibunuh dan diberikan kepada Janzo. Selanjutnya Gareth meminta Janzo untuk memperhatikan perilaku dan sikap Talon. Tampaknya Gareth masih cemas, dia tidak ingin Talon membuat masalah dan merusak nama baiknya.
Malam ini Talon kembali bolos kerja karena ingin menangkap monster. Sebuah tempat dimasuki untuk mencari persembunyian monster tersebut. Janzo melihat Talon diam-diam membuntuti rekannya tersebut, mencari tahu apa yang sedang dilakukan. Pindah ke markas, Marshall dan Eleanor menangkap satu orang yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan. Ketika hendak dieksekusi, Janzo datang membawa barang yang membuktikan bahwa pria tersebut tidak bersalah. Eleanor tidak mengizinkan Janzo bicara panjang lebar, kemudian menyuruhnya keluar dari ruangan. Pada akhirnya pria yang diduga pelaku tersebut pun dipancung. Talon masih di sini dan berhasil menemukan Lokiri. Setelah gagal menjinakkan monster tersebut, Talon harus rela kena tusuk untuk kedua kalinya. Talon belum mati, sambil terseok-seok dia memergoki monster sedang mau membunuh manusia. Talon meminta dengan baik-baik kepada Lokiri, bahkan menggunakan bahasa Black Blood agar pria yang dicekik dilepas. Setelah itu, coba lihat apa yang terjadi. Marshall ketahuan pelayan outpost sedang menggeledah kamar orang tanpa izin. Pelayan mengancam akan memberitahu jenderal perihal ini, merasa dirinya terancam, Marshall terpaksa bertindak jahat. Talon mendatangi ruangan Janzo, minta diobati. Janzo menanyakan kepada Talon soal monster yang menyerangnya barusan. Pertanyaan tersebut tidak mau dijawab detail oleh Talon. Dia menyuruh Janzo menyelesaikan pekerjaan mengobati luka dengan cepat. Tak lama kemudian Kapten Bar masuk dan mereka berdua pun terpaku. Marshall menemui jenderal untuk membicarakan soal pelayan Gwyn yang hilang mendadak. Dalam narasinya, Marshall memutarbalikkan fakta sekaligus membongkar aib kerajaan. Semua ini diungkap demi satu tujuan, yaitu Talon. Ya, Marshall janji akan menjaga aib kerajaan asalkan Talon diserahkan kepadanya untuk dihabisi. Sedikit mengingatkan, Marshall sangat berambisi menghabisi Talon karena dirinya meyakini nubuat kuno. Jika Talon tetap hidup, maka outpost akan berpindah tangan. Akhirnya, karena merasa tidak ada pilihan lain, Gwyn menyetujui permintaan Marshall. Tak lama setelah keputusan tersebut, Garrett langsung menemui Talon dan menyuruhnya segera keluar dari outpost. I need you to go now. Aku akan meninggalkan outpost, kata Talon. Tidak, kau sudah pernah kuberi kesempatan. Sekarang waktunya untuk hukuman, balas Marshall. Garrett diperintahkan oleh Marshall untuk menutupi wajah Talon, kemudian gadis ini dibawa oleh pasukan. Kalian masih ingat pria dengan topi bundar ini? Dia bernama Shake. Rupanya Shake dan Marshall adalah teman lama. Tujuan Shake kesini untuk memastikan pelaku pembunuhan Toru telah tewas. Terlepas Marshall tahu atau tidak pelaku pembunuhan Toru, namun yang pasti Komandan Regu Outpost ini menegaskan, jika pelakunya sudah tewas, aku pastikan kaulah yang akan mengetahui pertama kali, ucapnya kepada Shake. Rupanya Marshall sengaja merahasiakan Talon dari Shake meskipun dia tahu gadis ini adalah pelaku pembunuhan Toru. Alasannya, Marshall tidak begitu suka dengan Shake dan Dredd. Selain itu, Marshall ingin membunuh Talon dengan tangannya sendiri. Setelah menyapa Shake, Talon disiapkan ke tempat eksekusi. Pas kepalanya mau dipenggal, Lokiri muncul. Stay back. You ruined him. Garrett menanyakan siapa sebenarnya Talon dan makhluk apa yang barusan dilihatnya. Talon menjelaskan semua kematian yang terjadi adalah ulah Lokiri dan baru kali ini untuk pertama kalinya Talon berhasil menjinakkan makhluk tersebut. Lebih lanjut, Talon berjanji akan membereskan semua masalah yang telah dia buat lalu pergi meninggalkan outpost. Tujuan utama Talon saat ini adalah Dredd dan semua antek-anteknya karena merekalah yang telah menghancurkan bangsa peri. Talon mendatangi rumah The Smith dan menceritakan semua keberhasilannya hari ini, mengendalikan Lokiri. Lebih lanjut, Talon menanyakan soal portal misterius yang hanya bisa digunakan oleh Black Blood. Smith sendiri tidak tahu banyak soal portal, meski demikian, percayalah, Talon pasti bisa menguasai soal portal tersebut suatu hari nanti. Talon pergi, Shake datang menemui Smith. Dua pria ex pembunuh bayaran yang paling disegani ini membahas soal kejadian masa lalu pada saat Smith melepas Talon kecil. Aku tidak bisa membunuhnya karena ada sesuatu yang lebih besar dari kita bersamanya. Jelas Smith, jika kau ingin membunuhku silahkan, aku tidak mau bertarung denganmu. Lanjutnya.
Malam harinya, Talon diam-diam masuk ke dalam kamar anak buah Shake dan menghabisi mereka. Pertarungan sempat terjadi antara Talon versus anak buah Shake dan membuatnya kewalahan. Beruntung Garrett datang dan membantu Talon. Talon mengejar Shake dan pasukannya sampai ke ruang tahanan bawah tanah. Lokiri ikut membantu tuannya mengalahkan Shake, sampai pada akhirnya tinggallah Talon berhadapan face to face dengan Shake. Keduanya bertarung habis-habisan dan hasilnya Talon membebaskan Lokiri, kemudian memasukkannya ke dalam portal. Ya, akhirnya Talon tahu cara membuka portal. Lokiri dipaksa masuk ke sana agar tidak memakan korban jiwa lagi. Setelah itu Talon pergi menemui Smith. Pria tua ini dalam kondisi sekarat dan meminta Talon untuk segera mencari kitab kuno nubuat sebelum jatuh ke tangan Dredd. "Berjanjilah," kata Smith. Kemudian pria tua ini meninggal dunia. Di pedang milik Smith ada sepenggal kalimat nubuat yang ia tulis. Bulan menyala, Black Blood memanggil pembantai manusia. Untuk menaklukkan dan melenyapkan para penindas, perlu kalian ketahui, penggalan kalimat nubuat inilah yang membuat bangsa manusia resah terhadap Black Blood. Mereka khawatir para peri akan memusnahkan populasi manusia. Padahal kalau dicermati, isi nubuat tersebut ada baiknya, yaitu melenyapkan para penindas, bukan orang yang tidak berdosa. Janzo datang dan sedikit mengejutkan Talon. Pria ahli medis ini memberitahu kalau yang membunuh Smith adalah Shake. Lebih lanjut, Talon mengajak Janzo untuk mencari tahu soal kitab, sebagaimana amanah Smith sebelum dia meninggal. Talon mengubur mayat Smith dan memberikan salam penghormatan untuk terakhir kalinya. Marshall muncul di sana, kemudian menyuruh Talon segera menemui Tuan Putri sebelum dia meninggalkan outpost. Singkat cerita, Talon menemui Tuan Putri. Satu permintaannya, bantu aku menggulingkan Prime Order. Sebagai informasi, Prime Order adalah kelompok militer politik yang ingin berkuasa secara diktator. Hubungan outpost dengan Prime Order tidak begitu baik. Dredd dan pasukannya berada di kubu Prime Order. Selain itu, Gwyn juga mengakui kalau Marshall mengancamnya dengan membongkar aib kerajaan apabila outpost tidak mau memenggal kepala Talon. Baru diketahui, tujuan Gwyn mengajak Talon karena gadis ini punya backingan Lokiri, pantas saja Talon diminta tetap tinggal di outpost. Talon bicara berdua dengan Janzo, mengutip dari isi percakapan keduanya. Kitab yang sedang dicari oleh Talon bisa menyiapkan kekuatan bala tentara iblis dalam jumlah banyak. Jika kitab berhasil dikuasai, artinya Talon menjadi sosok yang tidak terkalahkan. Tanpa menunggu lama-lama lagi, Talon dan Janzo pergi mencari kitab tersebut. Kalian bartender ini kebetulan sedang mengantar barang berupa emas, jadi ia butuh teman perjalanan. Sebagai selingan, jenazah Lily sudah ditemukan di area perkebunan warga. Marshall tampak kesal kepada anak buahnya karena mengubur Lily di tempat yang tidak semestinya. Dosa besar Marshall sudah diketahui oleh Gwyn. Dia mengadukan kepada sang ayah dan sekarang Marshall dibawa petugas untuk dihukum, diasingkan ke area tambang. Talon dan Janzo sedikit lagi sampai ke tujuan mereka. Di sini secara kebetulan mereka bertemu dengan Greyskin, sejenis monster yang kerap mengganggu pemukiman warga. Janzo ajak barter, dia memberikan emas sementara Greyskin memberikan Calypsum. Sedikit informasi, Calypsum adalah larva lalat yang dikonsumsi untuk mencapai efek euforia. Malam hari di outpost, tepatnya di ruang tahanan, satu tahanan sudah berubah jadi monster. Dia menyerang penjaga dan bebas dari tahanan. Untungnya situasi ini berhasil diredam oleh Garrett. Setelah itu, dia pun tampak resah, khawatir tubuhnya terkena sengatan plagueling.
Malam harinya, Talon dan Janzo beristirahat sejenak di tengah hutan. Ketika Talon sedang tertidur lelap, tiba-tiba portal terbuka. Ada suara yang menyuruh gadis ini segera pergi karena pasukan Dread sebentar lagi akan tiba. Tak lama setelah itu, Talon dan Janzo kembali diganggu oleh monster. Aneh, entah mengapa Talon diserang. Bukankah dia sudah menjadi pawang monster? Jika tidak ada Janzo, mungkin Talon sudah terluka parah. I think it's gonna eat. Sepertinya Gareth sedang tidak baik-baik saja. Pihak di outpost mulai menyadari Gareth sudah berjam-jam tidak terlihat di outpost. Pada sebuah adegan diperlihatkan Gareth sedang duduk sendiri dan tampak kesusahan. Sepertinya sebentar lagi dia akan berubah jadi Plagueling. Janzo dan Talon kembali ke penginapan karena harus masuk kerja. Mereka juga gagal menemukan kitab, tapi berhasil dapat Calypsum. Setelah bicara dengan kapten, Janzo masuk ke ruangannya dan terkejut melihat Gareth ada di sana. "Kau harus menolongku, bunuh aku sekarang," kata Gareth. Gareth menjelaskan soal sengatan Plagueling dan dia tidak ingin menjadi seperti mereka. Maka dari itu, Gareth minta Janzo dan Talon agar mau membunuhnya sebelum berubah. Kepanikan Gareth pun semakin bertambah ketika Janzo mengatakan kalau kondisi Gareth sekarang sudah tidak bisa diobati. Gareth meminta satu tambahan wasiat, sebelum mati dia ingin berpamitan dengan Gwyn. Tak lama kemudian, Gwyn dibawa Janzo untuk bertemu dengan Gareth. Sekali lagi, tidak ada obat untuk menyembuhkan Gareth. Dia menyampaikan salam terakhirnya kepada Gwyn, kemudian meminta Talon membawa putri outpost tersebut keluar dari sini. Talon kembali membahas soal kitab yang akan mereka cari. Ternyata kitab tersebut berada di sebuah kuil kuno. Talon bertekad dia harus segera menemukan kitab tersebut walaupun harus melewati area Grayskin. Gareth yang mendengar semangat Talon juga ikut bergelora. Dia akan menemani Talon pada detik-detik masa hidupnya menjadi manusia. 4 hari berlalu, Talon, Gareth, dan Janzo belum sampai ke lokasi kuil. Akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah pondok kecil, tapi sudah diprediksi sebelumnya kalau mereka akan diserang oleh Grayskin seperti sekarang. Di tempat lain yang tidak jauh dari lokasi Talon CS, tampak seorang wanita yang sedang menyantap daging Grayskin sebagai menu makan malam. Pagi harinya, Dread tiba di outpost. Tujuannya ke sini minta pertanggungjawaban outpost karena sampai sejauh ini Sheikh belum kembali ke markasnya dan pelaku pembunuhan Toru juga belum diserahkan. Setelah tawar-menawar dengan ayah Gwyn untuk membuka gerbang, begitu Dread masuk, general perang tersebut langsung dihabisi. Kemudian dia meminta putrinya agar segera menyerahkan diri. Welcome to the outpost. Careful. I want Kalkazar's daughter here now. Wanita pemakan Grayskin ini bernama Esa Khan. Dia masuk ke dalam gua dan melihat ada buku di sana. Semoga saja buku yang dibakar ini bukan kitab yang sedang dicari Talon. Talon CS senang sekali melihat ada sungai di depan mereka. Setelah diperhatikan lebih lanjut, Janzo merasa tempat ini berbahaya. Pada momen ini, Gareth nyaris tewas. Sedikit informasi, semestinya Gareth sudah berubah jadi monster. Namun, entah kenapa sampai saat ini dia belum berubah. Ada dua kemungkinan, Gareth kebal atau imunnya kuat. Time will tell, bro. Gareth! Kita tengok sejenak situasi di outpost. Dread dan pasukannya sudah mulai melancarkan aksi menguasai benteng ini. Sejumlah warga ditangkap dan ditahan. Talon CS masih terus melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, sekelompok Grayskin datang melumpuhkan Janzo dan Gareth.
Dredd mengumpulkan semua wanita dan minta kulit mereka disayat satu persatu untuk menemukan Black Blood. Kapten Bar yang biasanya berkuasa di tempat ini dibuat tak berkutik. Talon ditangkap dan ditahan di markas Grayskin. Monster menyeramkan ini menawarkan Calypsum untuk Garrett. Mereka tahu kalau darah Garrett sudah tercemar Plagueling. Garrett yang tidak ingin membuat otaknya tercemar menolak mengkonsumsi Calypsum. Penolakan tersebut membuat situasi menjadi kacau dan Talon pun terpaksa memanggil penjaganya. Shimina, Sunni. Marshall masuk ke ruang tahanan Gwyn dan menyelamatkan sang putri dari kerajaan pasukan Dredd. Meski awalnya tindakan ini sempat disalahpahami oleh Gwyn, namun setelah itu dia baru menyadari ketulusan Marshall sebagai abdi dalam istana. Gwyn diserahkan kepada wanita pekerja tambang agar dibawa keluar dari outpost. Sementara itu Marshall akan tetap berada di sini jikapun harus mati. Ia ingin mati di tempat kelahirannya dan tidak membiarkan Dredd merebutnya. Marshall dan Deno berhadapan dengan pasukan Dredd, kemudian menyuruh mereka pergi dengan sebuah gertakan. "Kami sudah terinfeksi Plagueling," ucap Marshall yang kemudian tertawa girang karena berhasil membohongi pasukan Dredd. Sungguh jahat, Dredd tidak hanya mencari Black Blood, tetapi dia juga merampas harta para warga yang ditinggal di outpost. Di momen ini, Kapten Bar lagi-lagi berusaha mencegah tindakan tersebut, tapi dia kalah kuat. Benar seperti dugaan kita di awal, buku yang dibakar oleh Esa adalah kitab yang dicari oleh Talon dan kawan-kawan. Itu artinya perjalanan mereka sia-sia. Di sisi kitab terdapat lubang kecil yang berisi sebuah benda seperti kalung. Janzo mencoba melihat, kemudian menyimpulkan benda ini bisa mengeluarkan suara. Kitab yang dibakar merupakan salinan suara dari Leontine ini. Sementara itu, Marshall bertemu dengan Eleanor. Kedua senior outpost ini mulai menyusun strategi untuk mengambil alih tanah kelahiran mereka. Tak lama kemudian, Marshall dan para warga berhasil melumpuhkan satu persatu pasukan Dredd. Kemudian mereka semua bersatu untuk melawan tentara berseragam merah tersebut. Dalam perjalanan pulang, secara kebetulan Janzo melihat banyak sekali lalat yang mengerubungi mayat Plagueling. Setelah dicermati, telur lalat ini adalah Calypsum. Plagueling dan Calypsum punya kaitan erat. Tempat ini adalah rumah produksi Calypsum milik Grayskin. Sedikit informasi, ternyata Garrett belum pernah jadi Plagueling disebabkan karena dia tidak mengkonsumsi Calypsum. Perlu kalian garis bawahi, Grayskin sengaja membuat Calypsum untuk menghancurkan manusia, merubah mereka jadi Plagueling dengan cepat. Sekarang, tugas Talon dan kawan-kawan adalah mencegah penyebaran virus Plagueling semakin melebar. Tiba di outpost, Talon dan Garrett langsung disambut oleh Dredd. Pria sangar berambut putih ini minta agar Talon jangan melawan jika mau Janzo selamat. Saat ini tali panjat Janzo dipegang oleh anak buah Dredd. Jika Talon melawan, maka tali Janzo akan dilepas. Mengetahui ancaman tersebut, diam-diam Talon mengamankan Leontine. Dredd mengambil tangan Talon lalu menggoresnya untuk memastikan bahwa gadis ini Black Blood atau bukan. Talon dimasukkan ke dalam tahanan sambil diikat. Dredd memaksa Talon untuk memanggil iblis peliharaannya. Perintah tersebut ditolak oleh Talon dengan alasan tidak mau jika Lokiri muncul dan melukai orang yang tidak bersalah. Dredd marah dan menampar wajah Talon, kemudian mengeksekusinya dengan hukuman gantung beserta dua temannya. Di arena eksekusi, Garrett diancam akan dihabisi jika Talon bersikeras tidak mau memanggil iblis. Merasa terdesak, Talon akhirnya melafalkan mantra pemanggilan iblis, tapi tidak ada yang muncul. Kalian tahu kenapa? Semua ini karena mantra yang dibaca Talon ngasal. Dia melakukannya semata-mata untuk mengelabui Dredd. Detik-detik eksekusi, bala bantuan pun datang dari Gwyn beserta pasukannya. An army approaches! Sorry to leave you hanging.
Belum tuntas sampai di sana, aksi seru kembali terjadi. Talon menghadapi lawan yang ia nanti selama ini. Pasti kalian bertanya, kok diberhentikan? Padahal Dredd juga membunuh keluarga Gwyn. Alasannya satu, Gwyn mau Dredd dihukum mati di hadapan semua orang. Talon yang sudah tidak sabar menikam Dredd malah jadi bersih tegang dengan Gareth karena aksinya dicegah oleh prajurit outpost tersebut. I'll tell you who I am. I am your queen. Malam harinya, Dredd dibawa ke area hukuman. Berhubung terlalu banyak drama antara mereka, outpost kerajaan dan Prime Order, eksekusi terpaksa ditunda besok. Pas para warga bubar, Gwyn memanggil Marshall dan membebaskannya dari hukuman, sekaligus jabatan sebagai komandan regu diaktifkan kembali. Gwyn ucapkan terima kasih kepada Marshall atas semua perjuangannya. Sebagai informasi, Marshall ini adalah ayah kandung Gareth. Begitu rencananya dikembalikan, Marshall langsung mendatangi pejabat sementara yang menggantikannya. Sialnya, pejabat sementara tersebut sedang mengambil emas dan bersiap pergi dari outpost. Marshall melihat aksi tersebut, tentu saja tidak tinggal diam. You're a damn fine watchman, boy. Janzo berdebat dengan ibu angkatnya soal Calypsum. Sang ibu sangat menyukai barang haram ini karena sensasi yang dihasilkan mirip opium. Sekalian bisa dijual kepada pengunjung. Akan tetapi euforia tersebut tidak sebanding dengan resikonya. Bayangkan, bagi siapapun yang darahnya sudah tercemar dengan Calypsum, maka mereka akan cepat tertular virus Plagueling. Akhirnya Janzo membakar habis stok Calypsum milik sang ibu. Setelah itu Janzo menemui Talon dan mengambil liontin miliknya. Alat ini harus dipanaskan terlebih dahulu, baru bereaksi mengeluarkan suara. Sayangnya mereka berdua tidak bisa mentranskripnya. Captured somehow inside the crystal. Only the Dragman can understand. Whatever it is, we need to translate the voice. Salah seorang pelayan wanita outpost berkhianat. Diam-diam ia membebaskan Dredd dengan imbalan Prime Order akan membebaskan keluarganya. Pada saat Janzo dan Talon sedang asyik mengobrol berdua, tiba-tiba muncul serangan dari belakang. Dredd, ya. Begitu bebas dia langsung beraksi. Janzo dijadikan tawanan oleh penjahat rambut putih ini, sehingga Talon pun tidak bisa berbuat apa-apa selain berlutut. Do you really think so? Don't fight fair. Let him go. On your knees. Janzo tidak mati, ia berhasil diselamatkan oleh Talon. Sementara itu, Dredd sedang bersama Essie dan ternyata mereka saling kenal. Dredd pernah menjanjikan segenggam emas kepadanya jika misi membakar kitab kuno berhasil diselamatkan. Gareth sudah mengetahui Dredd kabur dari penjara, dia pun langsung menyuruh pasukan outpost untuk mengejar. Sementara itu, Leontin kembali dipanaskan dan tidak sengaja terjatuh di dalam kobaran api karena Talon terkejut mengira ada musuh yang datang. Rupanya, yang muncul adalah seorang gadis kecil dari Prime Order. Suara yang terdengar dari Leontin Kalung hanya bisa didengarkan dan diterjemahkan oleh anak Prime Order, Dragman. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Who are you? I'm the Dragman. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!